Bapak Ibu jamaah sekalian, pentingnya waktu dan sangat berharga, bahkan sangat mahal. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan waktu. Dan saya mengambil pelajaran kalau Allah bersumpah dengan sesuatu apa saja, dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak boleh bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wadduhaha wadduha wallayli idza yaghsha wal fajr la uqsimu bihadzal balad la uqsimu biyaumil qiyamah wadduha. Banyak bersumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini menunjukkan pelajaran. Di antara bersumpahan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dalam waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Demi waktu, demi masa, yang menurut saya waktu ini bagi manusia sangat mahal, bahkan sangat berharga. Tapi sayang sekali banyak kita menjadikan waktu ini sia-sia. Dan waktu itu adalah al-waktu waqtan, waktun mustathmar wa waktun mustahlak. Waktu yang kita gunakan sia-sia, menghabiskan tanpa manfaat, dan akan berlalu, dan kita akan bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktun mustathmar, yang dikelola dengan baik, yang diberbisniskan, dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi setiap malam kita menghadapi proses kematian. Saya pernah mempelajari doa tidur dan doa bangun tidur. Yang menarik perhatian saya judul doa tidur dan doa bangun tidur, tapi isi doa itu tidak ada sama sekali kata tidur atau bangun. Justru yang ada kata mati dan hidup. Berarti saya mengambil pelajaran dan kesimpulan, dan saya kumpulkan doa tidur dan doa bangun tidur. Ada beberapa doa saya kumpulkan dan saya menyesuaikan dengan ayat Al-Quran surat Az-Zumar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala surah 39 42 ayat 42. Saya harap ini menjadi PR untuk Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya kita sadari begitu luar biasa mahal usia dan mahal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan dan menyadarkan kita beristiwa setiap malam hakikatnya bukan tidur, tapi proses menghadapi kematian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang menarik di ayat ini, Allah akhiri dengan firman-Nya yatafakkarun. Ini sungguh tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Terjadi peristiwa kematian setiap malam. Kemungkinan besar bisa mati, kemungkinan kecil masih hidup kembali. Kenapa saya berkata kemungkinan besar mati? Karena Allah Subhanahu wa taala fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Artinya dipastikan nyawa kita dicabut, tapi belum tentu dikembalikan. Makanya ketika kita bangun, buka mata, masih berada di ruang tidur kita, bisa jadi satu saat kita buka mata habis bangun tidur, malah kita berada di hadapan mungkar nakir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita melalui ayat ini. Surat Az-Zumar
ayat 42, fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala bisa menahan nyawa seorang yang ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang belum ditentukan oleh Allah sampai ke waktu yang ditentukan. Peristiwa ini setiap malam terjadi, tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Makanya ketika saya baca salah satu doa tidur, walaupun agak panjang, tapi betul-betul bisa mentakwilkan dan bisa mengkupas ayat itu. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka salihin. Dengan nama Allah saya berbaring, dengan nama Allah saya bangun. Sekiranya ya Allah nyawaku dibertahankan malam ini, rahmatilah. Kalau nyawaku dilepas, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Dalam peristiwa yang terjadi setiap malam bergantian dan proses menghadapi kematian, saya selalu beroptimis, insya Allah dengan hilangnya atau bergantian tahun lama dengan tahun baru 2020 yang saya namakan Amul Huzun, am kesedihan, yang banyak kita mendapatkan musibah, banyak bala, banyak ujian, banyak meninggal orang-orang yang bertanggungjawab di negeri kita, banyak ulama dan tokoh yang meninggal juga di tahun 2020. Mudah-mudahan 2021 kita bersama-sama membangun ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, satu-satu bersama-sama di bawah bendera merah putih, dan ukhuwah insaniyah, sesama kita manusia walaupun beda agama, kita bersama merapatkan saf kita, mencintai negeri kita, dan kita bersama-sama memakmurkan. Beda pandangan, ya. Beda pendapat, ya. Dan itu semua wajar. Tapi jangan jadikan berbeda pendapat dan berbeda pandangan dalam membangun negara kita bersama-sama terjadi permusuhan dan perpecahan. Mari kita sama-sama menjaga NKRI kita di 2021 ini. Mudah-mudahan dengan saya berharap selalu dan bermunajat kepada Allah, dengan baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan semua berubah nasib menjadi lebih baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum, tidak akan berubah nasib kita mulai dari diri kita sendiri, mulai mencintai negeri kita, mulai kita bersama sinergi ulama dan umara, pemerintah dengan rakyat. Ayo kita bersama-sama kita membangun negeri kita Indonesia. Tinggalkan perbedaan, tinggalkan khilafiyah, tinggalkan permusuhan, dan kita bersama menuju kebersatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.